2025 ini tidak akan mudah. Karena dari awalnya sendiri sudah ada tendensi menurun pertumbuhan globalnya, ditambah dengan kemungkinan policy yang proteksionis dari Amerika Serikat, ditambah dengan tentunya rivalry atau persaingan nama Amerika dengan China, ditambah juga dengan beberapa insiden yang geopolitik. Barangkali itu yang membuat atau dirangkum sebagai kesimpulan 2025 ini akan sangat menantang, ya. Sehingga wajar kalau ada yang mengatakan, wah ini benar-benar gelap nih, karena belum kelihatan di mana sinar terangnya yang bisa muncul, karena belum ada memang. Halo Sobat Cuan, kembali lagi di podcast Cuap-Cuap Cuan. Kali ini kita ada di segmen Koneksi Konten Ekonomi Seksi. Masih bersama saya Wahyu Daniel atau dipanggil WD, pemimpin redaksi CNBC Indonesia. Saya sudah ditemani oleh redaktur pelaksana makroekonomi dan moneter Michael Jeffriando yang selalu setia menemani di podcast Cuap-Cuap Cuan ini. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang tidak asing di dunia ekonomi, yang sudah malang melintang di dunia ekonomi Indonesia, pernah menjadi Menteri Keuangan, pernah menjadi apalagi Kepala Bappenas ya, Mak? Wakil Menteri Keuangan juga pernah. Betul, Menristek. Dan sekarang beliau adalah penasehat ekonomi dan pembangunan nasional Presiden Prabowo Subianto. Jadi masih baru banget nih, kita perkenalkan langsung Pak Bambang Brojonegoro. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Makasih ya Pak sudah hadir Pak. Ya. Tanpa banyak basa-basi nih Pak, saya langsung tanya Pak. Banyak yang bilang kondisi ekonomi berat, kondisi global gelap ya Mike. Bu Sri Mulyani ngomong kayak gitu, bukan gelap sih, dia pikir menantang dan sangat challenging. Demikian juga Pak Prabowo ya, Pak Prabowo bilang perang di mana-mana dan ini bisa meletus kapan saja, kita harus berada di posisi yang benar. Dan Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, waktu acara CNBC Award 2024 bilang kondisi global yang makanya khususnya karena Trump dan Suriah itu rumit dan ruwet dan sulit. Nah, menurut Pak Bambang gimana sih Pak tantangan ekonomi kita ke depan Pak? Ya, kebetulan waktu di bulan Oktober ya, di tengah acara World Bank IMF Annual Meeting, Chief Economist-nya World Bank dan juga dari pihak IMF menegaskan kepada semua peserta ya, pesertanya kan kebanyakan adalah Menteri Keuangan dari berbagai negara, bahwa yang mereka anggap sudah pasti global ekonomi itu akan down, ya. Bahasa singkatnya itu. Artinya tadi Anda bicara mengenai gelap, berarti dari sisi global sendiri mereka melihat ekonomi global ini istilahnya belum punya prospek untuk tumbuh lebih tinggi daripada sebelumnya, ya. Kalau kita melihat level global growth sekarang yang di sekitar 3%, ya mereka mengatakan ya paling banter hanya di sekitar 3% itu. Bahkan mereka khawatir bisa di bawah 3%, ya. Dan tentunya ketika ekonomi itu cuma 3% tumbuhnya, ya artinya kita tidak bisa berharap banyak dari pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang disebut sebagai emerging, ya. Kenapa? Karena boleh dikatakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi global adalah emerging market and developing economy, ya. Karena negara maju itu tumbuhnya di bawah 2%, ya. Setelah emerging market ini yang tumbuhnya mendekati 5%. Sehingga kalau dibuat rata-rata ya 3% itu sebagai pertumbuhan global, ya. Dan ditambah, itu kan kejadiannya Oktober sebelum pemilihan Presiden Amerika kan. Begitu ada pemilihan Presiden Amerika dan Donald Trump menang, dan bahkan sejak hari-hari awal sudah menekankan bagaimana kira-kira strategi ekonomi yang akan dikedepankan. Ya, yang sifatnya proteksionis, ya, kemudian tidak segan-segan untuk, bahkan mungkin kalau Amerika dengan China itu sesuatu hal yang wajar, ya, karena dari dulu tuh Amerika ingin selalu punya rival, ya, dia perlu punya rival, barangkali untuk motivasi mereka sendiri, tapi kadang-kadang dampak dari mereka menciptakan rival itu agak merepotkan dunia, gitu ya. Tapi barangkali yang dalam tanda petik kalau bahasa gaulnya misalnya raja teganya itu adalah ketika dia secara tanpa alasan yang clear ingin menerapkan tarif yang tinggi untuk Kanada dan Meksiko. Ya. Padahal kalau kita ingat spirit dari free trade atau globalisasi di masa lalu adalah dimulai dari North American Free Trade
agreement ya yang melibatkan Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada ya. Dan itu berjalan lancar dan memang harus diakui Meksiko mendapatkan manfaat yang cukup besar. Nomor 2-nya mungkin Kanadanya dan Amerika mungkin merasa kok kita yang menginisiasi kok orang lain yang untung. Nah, itu yang barangkali di-amplify oleh Trump dengan semangat seperti itu. Nah, itulah yang barangkali membuat banyak orang beranggapan 2025 ini tidak akan mudah. Karena dari awalnya sendiri sudah ada tendensi menurun pertumbuhan globalnya, ditambah dengan kemungkinan policy yang proteksionis dari Amerika Serikat, ditambah dengan tentunya rivalry atau persaingan nama Amerika dengan China, ditambah juga dengan beberapa insiden yang geopolitik, ya artinya Rusia, Ukraine masih terus, ya mungkin Suriah, ya mudah-mudahan setelah selesai keributan di dalam negeri, mereka sudah mulai menemukan stability sehingga tidak menjadi isu. Israel dengan Hamas juga masih continuing dia belum benar-benar selesai. Jadi barangkali itu yang membuat atau dirangkum sebagai kesimpulan 2025 ini akan sangat menantang ya. Sehingga wajar kalau ada yang mengatakan wah ini benar-benar gelap nih karena belum kelihatan di mana sinar terangnya yang bisa muncul karena belum ada memang. Betul. Karena ini sebenarnya kan Trump aja belum memimpin tapi udah bikin goyang di dunia gitu. Dan tadi Bapak Bambang sempat bilang kalau pertumbuhan ekonomi itu down. Nah, mungkin ada sedikit bayangan Pak. Kalaupun down itu bakal sejauh apa down, kayak gitu. gimana nih? Down itu ngeri ya berarti. Iya. Down itu sebenarnya kalau saya dengarkan waktu di Washington itu, pertama yang mereka tegaskan adalah sangat sulit untuk di atas yang sebelumnya. Maksudnya kalau nggak salah 3,1 atau 3,2%, maka akan sulit ya di atas 3,2 gitu. Dan ada kemungkinan kalau kemudian diperburuk oleh hal-hal lain, ini bisa di bawah 3%. Ya. Padahal kita kan belum lama pulih dari COVID, maksudnya ekonomi secara global. Jadi sebenarnya kita masih butuh waktu ya untuk benar-benar merecover ekonomi. Tapi tahu-tahu 2024 ini bahkan sebenarnya sejak 2022, jadi sejak pulihnya COVID, boleh dikatakan pulihnya menjadi tidak 100%. Ya, karena ketika pertumbuhan ekonominya mulai naik, tahu-tahu inflasinya juga naik, terutama di negara maju, memicu tingkat bunga tinggi. Tingkat bunga tinggi akhirnya agak melemahkan pertumbuhan ekonomi, baik di negara-negara yang mengalami tingkat bunga tinggi itu maupun negara-negara yang menjadi partner dagang atau investasi dari negara-negara maju tersebut. Ya, sehingga akhirnya kan dampaknya global. Gitu. Buat Indonesia gimana Pak? Kalau kondisi globalnya udah gelap gini, Indonesia gimana Pak? Ya, kalau kita lihat, ya dalam tanda petik ya, kalau kita melihat apa keuntungan Indonesia dalam kondisi ekonomi dunia yang sangat bisa berubah gitu ya. Nah, di Indonesia, orang mengatakan ekonomi kita sangat didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Ya, peran dari misalnya ekspor itu relatif kecil, ya mungkin 20%-an lah ya. Konsumsi yang besar di atas 50%. Nah, orang mengatakan wah berarti ekonomi kita tuh sangat bergantung pada domestik, kurang kompetitif secara internasional. Kalau kondisi global itu normal, mungkin statement itu benar. Artinya kita berarti tidak bisa memanfaatkan kesempatan ketika ekonomi dunia lagi bagus, kita tidak bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi karena kekuatan kita di domestik, bukan di internasional gitu kan. Tetapi dalam kondisi yang gelap ini, tanpa mengatakan bahwa kita itu untung ya, tapi ada semacam buffer, yaitu bahwa justru ketergantungan kita kepada konsumsi rumah tangga domestik itu bisa menjadi buffer ketika kondisi global sedang melemah gitu. Kenapa? Karena kalau kondisi global melemah kan pasar ekspor kita juga terbatas. Permintaannya harga turun, komoditas pasti turun atau rendah. Yang kedua, tujuan ekspor kita juga tidak kuat, tidak sekuat sebelumnya daya belinya. Ditambah kalau pasarnya makin terbatas, padahal suppliernya atau produsernya masih sama, kan berarti perebutannya makin sengit dan harga ekspor bisa turun gitu kan. Jadi otomatis itu malah menguntungkan kita. Jadi yang ingin saya tekankan adalah stabilitas yang selalu dikedepankan dalam manajemen ekonomi Indonesia itu sangat membantu ketika kita mengalami potensi ekonomi gelap tadi yang Anda katakan. Tapi masalahnya Pak, kalau tadi konsumsi
Kita kan tahu sekarang orang semua bilang daya beli melemah. Meskipun pemerintah bilangnya daya beli masih itu makanya masih kuat, masih stabil, konsumsi masih stabil. Mungkin PR-nya kan PHK di mana-mana ya Pak. Banyak pabrik tutup gitu ya Pak. Itu juga melemahkan. Bahkan kemarin juga kita ngobrol sama beberapa pejabat. Sekarang tenaga kerja kita banyak kan didominasi oleh sektor informal ya Pak. Balik ke informal gitu Pak. Mereka nggak tahu deh informal itu macam-macam. Nah, PR-nya berarti kita harus memperkuat daya beli gitu Pak ya. Dan caranya gimana sih Pak Bambang mungkin bisa jelasin Pak. Pertama kita definisikan dulu daya beli ya. Daya beli itu yang pasti kan merupakan hasil dari berapa income yang kita dapatkan, dikeluarkan biaya-biaya dasar yang diperlukan. Ya, disitulah kita dapat daya beli. Ya, kenapa definisinya seperti itu? Karena ya sumber income kita ya berasal dari gaji misalkan atau dari upah atau dari kita berbisnis. Kemudian ada biaya yang mau tidak mau harus kita keluarkan. Biaya dasar itu ya yang paling simpel untuk air minum, untuk perumahan, untuk listrik misalkan ya, dan tentunya untuk kebutuhan pokok pangan gitu kan. Nah itu kan tidak terhindarkan harus kita keluarkan. Sehingga kalau kita menghitung daya beli ya kita lihat dari selisihnya ini. Ini yang sering saya sebut sebagai real income. Real income inilah yang harusnya kita hitung untuk melihat apakah daya belinya naik atau turun. Nah, kalau kita lihat data Susenas, ya, ada sesuatu yang barangkali agak luput dari perhatian kita ketika COVID dinyatakan sudah selesai di 2022. Kenapa mungkin agak luput? Karena ketika tahun 2022 itu pembahasan kita lebih banyak kepada apakah pertumbuhan ekonomi kita sudah kembali ke sebelum COVID. Tracknya itu kan kita harus akui ya rata-rata 5%. Jadi ketika pertumbuhan ekonomi sudah 5% atau bahkan lebih, kita beranggapan mayoritas bahwa ekonomi Indonesia sudah pulih. Toh pertumbuhannya sudah 5% atau lebih gitu ya. Ketika pertumbuhan masih 3%, orang mengatakan ya kita belum pulih nih dari COVID. Tapi ketika sudah 5%, itu sudah pulih. Kemudian apalagi? Kemiskinan misalkan ya. Jadi waktu COVID itu kemiskinan yang jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan itu kan sempat menyentuh single digit 2019 ya sebagai salah satu pencapaian lah ya karena turun terus single digit 9,7 misalnya. Nah, tapi kemudian selama COVID karena memang pasti banyak orang yang menderita atau putus kerja atau segala macam, akhirnya sempat naik kembali di atas 10%. Nah, ketika 2022 dan seterusnya sampai sekarang, kita melihat sekarang bahkan angka kemiskinan sudah mendekati 9%. Jadi udah 9, sekian, udah lebih ke 9 daripada ke 10. Jadi artinya kan kalau kita lihat dari segi konsumsi, dari segi kemiskinan, dari pertumbuhan, kelihatannya baik-baik saja. Nah, jadi wajar saja kalau ada yang beranggapan seperti itu. Tapi barangkali satu data yang agak terlewat oleh kita adalah jumlah kelas menengah. Jadi tahun 2019, kalau kita memakai hitungan Susenas 2019, jumlah kelas menengah di Indonesia itu 21%. Ya, 21% dari total. Ya. Tahun 2023, jadi setelah COVID, ternyata turun jadi 17%. Ya. Nah, kemana yang katakan kalau kita pakai persentase gampangnya yang 4% itu? Ya pasti mereka turun kelas. Ya, bukan naik kan kelas bisa saja naik. Ya, betul sekali. Argumen Anda kan, loh, kalau hilang itu kan bisa kemungkinan bisa naik atau turun. Tapi memang ini kebanyakan itu turun. Ya, turunnya ada yang kelas namanya aspiring middle class, dan mungkin dari aspiring middle class juga ada yang turun ke near poor. Ya, hampir miskin. Hampir miskin. Kalau aspiring itu apa? Aspiring itu calon kelas menengah lah, gampangnya. Dia belum kelas menengah, tapi dia juga tidak bisa dibilang miskin, gitu. Ini biasanya kelas, ya artinya kelas aspiring dan near poor ini adalah kelas yang kadang-kadang dalam tanda petik dianggap tanggung. Tanggung dalam pengertian secara income sebenarnya mereka belum sepenuhnya mandiri, ya. Tapi secara bantuan dari pemerintah atau sebagai target sasaran dari bantuan, mereka kadang-kadang tidak masuk dalam radar, ya. Karena ya pasti fokus kepada yang miskin dulu dan mungkin paling jauh sampai near poor, ya. Nah, sehingga kombinasi itulah dari menurunnya kelas menengah dan
masih kuat, masih tingginya aspiring middle class dan near poor yang mengindikasikan ada kemungkinannya pelemahan konsumsi. Dan pelemahan daya beli atau pelemahan konsumsi kan ketika ada daya beli kita melakukan konsumsi kan, kalau kita punya daya beli kan. Nah, kalau daya beli kita melemah, otomatis konsumsinya juga melemah. Nah, sebenarnya terlihat dari kalau kita fokus ke data 2024 kan sudah keluar pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengeluaran untuk triwulan 1, 2, 3. Betul. Nah, kalau kita perhatikan first half semester pertama itu kelihatannya bagus. Karena pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Ya. 5,11 triwulan 1, 5,07 kalau nggak salah triwulan 2. Dan itu pasti didukung oleh pertumbuhan konsumsi yang di seputaran 5% tadi. Tapi kemudian kita berhadapan dengan kenyataan di triwulan 3. Ya, ketika pertumbuhan ekonominya di bawah 5%. 4,95 dan otomatis pertumbuhan konsumsinya 4,9. Artinya ya dekat tapi di bawahnya gitu. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Jadi meskipun memang daya beli mulai kelihatan melemah ya, tapi di dalam khususnya tahun 2024 tertolong oleh adanya beberapa event yang kebetulan memang berlangsung di 2024. Ada yang memang secara rutin berlangsung dalam hal ini bulan puasa dan Lebaran, ya. Ada yang sifatnya ya seasonal, ya cuma 5 tahun sekali. Namanya pemilu, pemilu dan Lebaran Ramadan inilah yang ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi bisa di atas 5% di pertengahan awal di 2024. Nah, karena di triwulan 3 tidak ada apa-apa. Tidak ada pemilihan, ya kan pilkada tuh hitungannya baru triwulan 4 ya. Betul. Meskipun barangkali kampanyenya sudah dimulai, kemudian tidak ada tentunya hari raya keagamaan atau libur panjang ya kecuali libur Juni-Juli libur anak sekolah, maka terlihat ekonomi kita melemah. Jadi sebenarnya kalau saya melihat turunnya pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan konsumsi dari di atas 5 menjadi di bawah 5 itu sebenarnya tanda yang clear. Bahwa ada potensi pelemahan daya beli. Karena ekonomi kita masih bergantung pada konsumsi, dan karena kondisi dunia sedang tidak bagus, ekspor pun memang nggak bisa diharapkan. Kan? Dan itu terlihat dari trade balance kita, neraca perdagangan kita yang meskipun masih surplus, cenderung mengecil. Jadi otomatis karena ekonomi kita bergantung pada konsumsi dan pertumbuhan ekonominya turun, sebenarnya ya tanpa harus mengurai data lebih dalam lagi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada pelemahan daya beli. Nah, itu sebenarnya yang memang harus segera disikapi. Karena menjelang, paling nggak untuk tahun ini, untuk triwulan 4, memang kita tertolong satu dengan pilkada. Ya. Kedua, ada Nataru, ya, Natal dan Tahun Baru. Nah, barangkali itu menolong, tapi kan tentu kita tidak bisa berharap itu akan terjadi lagi di triwulan 1. Di 2025. Ya. Nah, itu yang tentunya apalagi Pak Prabowo ini kan baru memerintah. Ya baru sebentar lah ya. Jadi tentunya beliau tidak ingin di triwulan 1 yang barangkali sepenuhnya sudah tanggung jawab beliau itu ada pertumbuhan ekonomi yang ya kurang menggembirakan ya karena memang tidak ada event. Mungkin Maret tertolong oleh inilah ya. Maret ada Ramadan. Maret ada Ramadan. Ya barangkali itu menolong. Tapi maksud saya peralihan dari triwulan 4 ke triwulan 1 ini akan challenging karena sebenarnya daya beli melemah itu sudah terdeteksi. Gitu. Jadi poinnya di situ bahwa kita harus hati-hati dengan pelemahan atau apa ya istilahnya pelemahan pertumbuhan. Yang intinya pasti pelemahan pertumbuhan konsumsi. Gitu. Jadi ini agak berbeda ya dari yang disampaikan pemerintah gitu. Karena kalau ngukurnya dilihat dari konsumsi rumah tangga itu yang real sebenarnya Pak. Tapi kalau dibedah lebih jauh Pak, sebenarnya daya beli ini problemnya karena income yang nggak sesuai atau emang harga-harga barang yang sekarang jauh lebih mahal gitu dibanding sebelumnya. Kalau saya perhatikan dari sejak tahun 2022 tadi, sejak COVID, memang itu ya pasti kombinasi dua-duanya. Di sisi income-nya, ya tentunya kita juga harus memperhatikan kenapa ada kelas menengah yang turun tadi. Karena itu memang istilahnya ada beberapa contoh nyata bagaimana misalnya keluarga yang tadinya kelas menengah itu jatuh ke kelas yang lebih bawah karena memang kehilangan pekerjaan atau bisnis yang sudah dibangun itu kemudian ya hilang begitu saja ya. Artinya memang waktu COVID tidak ada bisnis yang bisa dijalankan. Tapi maksudnya ketika COVID-nya kembali kan bukan berarti otomatis
ketika bisnisnya ada sebelum COVID, hilang sebelum COVID, sesudah COVID akan muncul lagi gitu. Kenapa? Pasti ada pesaing baru, ya kan? Dan kemudian mungkin selera masyarakat sudah berubah, ya. Dan itu ternyata cukup signifikan terjadi sehingga ada yang kelas menengah memang kehilangan powernya, kehilangan daya belinya tadi. Ya. Jadi itu akan mempengaruhi income, ya. Nah, belum lagi memang banyak yang melakukan perbandingan antar negara, ya dianggapnya upah atau gaji di Indonesia tuh relatif kecil, ya. Sehingga untuk income memang istilahnya ya tidak bisa mengharapkan banyak untuk bisa menciptakan daya beli yang besar kalau income-nya pas-pasan gitu kan. Nah, tapi saya ingin menyoroti lebih justru di sisi pengeluaran tadi, cost-nya tadi. Nah, saya fokus di yang dasar dulu. Yang dasar itu pertama pangan, ya. Nah, pangan itu betul inflasi kita itu secara headline, secara umum selalu terkendali di bawah 3%, kecuali waktu BBM naik di tahun 2023 ya, sempat 5% ya inflasi. Tapi habis itu kan kembali ke 2 atau 3%. Jadi secara umum oke. Cuma kalau kita bedah inflasi kita ada 3 macam kan. Ada inflasi inti yang selalu diperhatikan oleh Bank Indonesia. Kemudian ada inflasi harga pangan bergejolak dan inflasi harga yang diatur pemerintah. Ini yang membuat inflasi seperti 5% waktu tahun 2023. Nah, banyak orang kemudian agak kurang memperhatikan inflasi yang harga pangan bergejolak. Karena meskipun inflasi headline-nya atau umumnya itu di bawah 3 atau 2, rendah lah relatif, inflasi pangan kita sempat tinggi, ya, sempat menyentuh 8%, ya, bahkan sempat hampir 10%, ya. Meskipun belakangan ada deflasi, gitu ya. Nah, ketika inflasi harga pangan itu tinggi, pasti kan penentu inflasi harga pangan bergejolak apa? Harga beras. Jadi harga beras memang sempat naik dan kemudian ya kita harus mengikuti teori teori yang namanya sticky price. Jadi artinya sekali harga itu naik, itu susah turun. Ya. Dia mungkin tidak naik lagi. Jadi dia mungkin ketika naik itulah inflasinya misalnya 8%. Sesudah itu barangkali dia nggak naik lagi atau turun sedikit, disitulah inflasinya 0 atau deflasi gitu. Tapi kan harga tinggi itu sudah terjadi. Jadi stay di level yang tinggi ya Pak ya? Berlaku sampai sekarang. Artinya berlaku, dan itu yang menjadi bagian dari perhitungan rumah tangga ketika melakukan belanja pangan. Ya. Jadi ada satu faktor, harga pangan kita juga tidak bisa dibilang murah. Ya. Meskipun pemerintah waktu itu mencoba misalnya melakukan import ya untuk bisa menetralkan harga, tapi ya harga sudah keburu sempat naik. Ya. Kemudian jangan lupa juga tadi yang inflasi tinggi di negara maju itu terjadi 2022, right setelah COVID gitu ya. Artinya apa? Kebijakan tingkat bunga tinggi sudah mulai berlangsung sejak 2022. Implikasinya ke kita, rupiah sudah melemah sebenarnya sejak 2022. Jadi praktis banyak barang-barang yang kita beli yang masih mengandung konten impor atau barang impor sendiri, itu harganya naik. Ya. Dan itu kadang-kadang bukan barang yang mewah atau barang yang jarang kita beli. Itu mungkin barang yang menjadi konsumsi kita sehari-hari. Dan itu ikut mempengaruhi kenaikan harga itu sendiri dan ikut mempengaruhi daya beli. Ini saya belum bicara bahkan kalau untuk orang yang hidup di perkotaan, itu memang terutama di Jakarta misalkan, biaya hidup mereka tuh tinggi loh sebenarnya. Ya karena kita tidak punya public transportation yang cukup, ya sehingga orang masih harus menggunakan kendaraan pribadi, apakah 2 roda atau 4 roda. Ya paling nggak kamu harus beli bensin, ya harus beli bensin untuk memastikan itu kita bisa pakai. Kemudian yang kedua air. Ya, ini yang sering saya angkat dan orang kadang-kadang suka nggak mengerti. Kenapa? Ya, kita lupa bahwa air yang kita dapatkan sehari-hari itu kategorinya hanya air bersih. Ya, baik itu dari sumur maupun dari pipa PDAM. Nah, artinya apa? Kita nggak bisa langsung minum kan? Dan mungkin orang makin lama makin nggak berani justru. Hanya sekedar merebus dan meminumnya gitu. Akhirnya terpaksa kita beli air dalam galon atau air dalam botol. Ya. Yang harganya ya mungkin kelihatannya murah. Tapi kan kita belinya sering. Ya, dalam volume yang lumayan. Jadi itu terpaksa menjadi suatu biaya yang nggak bisa kita hindari gitu.
Dan itu pasti kan ikut mengurangi daya beli. Belum lagi rumah, ya, dengan sewa rumah yang katakan ini bukan orang yang sudah punya rumah, orang yang menyewa rumah atau menyewa kamar, terutama di kota-kota besar, itu juga mengeluarkan biaya yang tinggi. Gitu. Mahal ya. Dan itulah yang kalau saya kombinasikan, ya tidak mengherankan kalau ada yang mengeluh daya beli kita turun. Karena tadi income-nya nggak bisa bergerak banyak, biayanya nggak bisa dihindari, ya, sehingga ruang untuk daya belinya itu menjadi tipis, gitu. Dan kemudian kalau ada tadi gejolak rupiah, kemudian ada inflasi, ya makin tipis saja gitu loh. Bahkan takutnya hilang daya beli. Sejujurnya memang saya pribadi pernah mendapatkan usulan itu dari dunia usaha di tahun 2015. Itu waktu Pak Bambang waktu saya Menteri Keuangan 2015 sudah muncul wacana itu. Pak, bagaimana kalau supaya kita bisa bersaing dengan Singapura, mendapatkan investasi lebih besar, Bapak turunin PPh badan gitu, sampai ke level yang kita bersaing dengan Singapura. Ya, pertanyaan saya ke yang mengusulkan, lantas apa sumber penerimaan saya supaya saya bisa menjaga keberlangsungan dari APBN? Bapak naikin aja PPN. Nah, di situ saya langsung bereaksi, oh nggak bisa Pak, kalau PPN naik itu dampaknya ke semua orang, nggak peduli dia orang kaya atau orang miskin. Sobat Cuan, jangan lewatkan lanjutan obrolan seru yang nggak kalah menariknya dari pembahasan kita kali ini. Hanya di channel YouTube Cuap Cuap Cuan.